Aep, Pasren, Kavi, Rudiana. Dan kita korban dari Eki yang ketawa kalau orang udah jadi korban, contohnya difitnah. Kalian akan saya somasi semua, saya tidak. Nah, lihat, makanya kita pengen ketawa juga nggak berani guys, ya kan? Kalau kita ketawa nanti disomasi, ya kan? Oke, kembali lagi tentunya banyak sekali tentunya yang kita bakal tentunya teman-teman ya masih bersama Koko Cirebon Official dan bakal kita bedah semuanya tentu di hari ini tentu dengan pernyataan ya eksklusif. Aris Papua akhirnya buka suara plot twist kasus Vina Cirebon. Ini diambil dari channel Christian Griggs ya, media official. Thank you. Kita gaskan. Putar-putar, Anda sudah saksikan usaha kami gimana, tapi ternyata saya telepon Pak Aris dan Pak Aris merespon cepat sekali datang ke restoran tempat kami mau makan malam rencananya dan didampingi oleh ibu-ibu. Mohon maaf Ibu, salam kenal Ibu Anembi. Jadi Pak Aris Papua, spesifik nih Pak Aris Papua, kami datang mencari itu untuk dapat klarifikasi langsung karena foto Bapak, foto keluarga Bapak semua sudah di media sosial, kami bisa temukan, bahkan saya udah bisa nyari alamat Bapak sebenarnya. Nggak presisi sih, nggak, kita ketemunya juga jadi di restoran, tapi kami muter-muter Pak hanya untuk bisa mendapat kesempatan dan memberi ruang kepada Bapak untuk memberikan klarifikasi. Masalahnya adalah nama Bapak disebut oleh salah satu saksi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, yang menyebut bahwa dua kali persidangan loh Pak, di peninjauan kembali Sakatatal dan peninjauan kembali 6 terpidana. Bapak disebut bahkan dalam digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar terjadi? Benar nggak Pak? Itu tidak benar Pak. Karena itu fitnah. Saya selama ini dinas nggak pernah dinas di Ciko. Polres Ciko. Polres Cirebon Kota. Ya. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Itu saya dinasnya. Dan kejadian itu tidak pernah saya tahu. Kejadian tahun 2016 maksudnya? Betul. Dan saya pun tidak pernah kenal sama tersangka ataupun saksi yang menyebut nama saya di persidangan. Itu. Aldi katakanlah, dia menyebut Bapak 2 kali di 2 sidang tadi ya. Pak, masalahnya gini Pak, kalau hanya disebutkan Aris saja, ya mungkin bisa jadi salah. Ada banyak Aris di Polres Sumber, ada banyak Aris di Polres Cirebon Kota. Masalahnya adalah Aris Papua secara spesifik Pak. Ya. Bapak, saya mau konfirmasi, Bapak pernah nggak jadi anak buah Ibtu Rudiana? Tidak pernah. Tidak pernah saya sama sekali. Tidak pernah sama sekali jadi anak buahnya Pak Rudiana. Dan pokoknya intinya itu fitnah. Tahun 2016 berarti Bapak bertugas di Polres Sumber. Tahun 2016 Bapak mendengar nggak kasus ini? Kasus ini? Masa? Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Tidak mendengar kasus ini? Hah? Aku sampai ternyernya. Tapi paling tidak dengar lah Pak. Kasus ini kan sudah dulu 2016 itu sangat populer sekali, ya kan? Kalau untuk mendengar saya seperti meragukan. Tapi ya beginilah menurut Pak Aris Papua ini oke aja lah, diokein aja dulu lah, ya kan? Kita nggak tahu sih sebenarnya seperti apa, ya kan? Kita okein aja dulu bahwa dia nggak dengar kasusnya 2016. Oke, fine, kita coba next, gaskan lagi. Pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Nggak pernah. Di luar dari kasus ini? Tidak pernah. Bapak pasti nonton kan Aldi kayak gimana? Ya, saya nonton. Tapi saya nggak pernah ketemu sama si Aldi. Bapak pernah bertemu nggak dengan setidaknya 6 terpidana sekarang yang tidak pernah ketemu? Tidak pernah sama sekali kembali? Tidak pernah ketemu sama sekali. Atau Bapak kenal Pak Gugun Gumilar? Itu juga nama yang disebut oleh saya Aldi. Kenal kan, dia kenal di anggota di kota. Sama-sama anggota gitu. Anggota kita kan di sini. Cuman kita nggak ada keterkaitan antara si Gugun sama Rudiana juga nggak. Jadi Bapak nggak pernah tugas di bersama dengan Ibtu Rudiana? Masa? Ini antara
Pak Aris Papua dengan istrinya ya jelas kenal dong, ya kan? Tadi udah denger ya kawan ya. Ya jelas kenal karena kan anggota. Tapi mengucapkan Pak Aris Papua ini mengucapkan bahwa itu kenal, ragu-ragu kesannya itu. Benar nggak sih Pak? Ayolah Pak, tahu lah. Masa ya nggak tahu? Sesama polisi harusnya tahu dong, ya nggak? Ya nggak? Kita gercepkan lagi guys. Rudiana. Tidak pernah tugas di Ciko ya. Saya dinasnya di Kabupaten, Polres Kabupaten. Semenjak pindah dari Papua, saya dinasnya di sini. Oke, mungkin bisa diurut Pak. Tahun 2000 berapa atau tahun kapan Bapak mulai bertugas di Cirebon, yaitu di Polres Sumber dulu. Jadi Bapak sebelumnya tugas di? Nah, saya pertama dinas itu jadi polisi itu tahun 2000, dinas di Polda Papua. Sampai 2007 saya 2007 pindah di Cirebon. Pindah di Cirebon di Polres Kabupaten sini. Itu dari tahun 2007 gitu. Sampai sekarang saya nggak pernah pindah. Dinas di Polresta Cirebon aja, Kabupaten, nggak ada di Sumber. Gitu. Atau setidak-tidaknya Bapak, kalau bahasa anak sekarang, satu circle lah dengan Pak Itu Rudiana. Kalau bukan bawahan langsung. Nah, nggak pernah. Belum pernah. Nggak pernah. Kalau kenal. Kalau kenal kan dia dikenal namanya anggota. Anggota sama-sama. Satu wilayah namanya hukum. Anggota, bukan satu wilayah hukum dong. Beda dong, kabupaten dan kota ya. Iya. Kenal dia anggota, ya kita anggota ini gitu aja. tapi kenal Pak. Udah bilang aja kenal gitu. Ya tahu Pak Rudiana tugasnya di Polres Cirebon Kota, sudah sih gitu loh. Iya kenal karena dia anggota, dia tugasnya sini cuman beda wilayah, udah sih gitu. Gaspol Gitu aja. Kenal sebatas kita kenal, nggak pernah namanya kita terima. Saya nggak tahu nih, saya lihat mungkin Anda juga sudah lihat ya foto Pak Aris Papua gitu ya, beredar di media sosial. Itu foto tahun berapa Pak? Oh itu Masih ingat nggak? lama itu. Ya ambil dari yang Facebook ini udah nggak dipakai tuh. Kan foto saya nggak pernah ada kan sama Yang baru nggak ada kan Pak, foto saya sama Rudiana sama Rudiana sama Buguma nggak pernah ada kan? Iya. Kan nggak nyambung dong. Jadi menurut Bapak apa yang terjadi kalau tiba-tiba Aldi di 2 kali persidangan itu menyebutkan nama Bapak, bukan hanya Aris lagi-lagi ya, bukan hanya Aris tapi Aris Papua. Dan itu spesifik hanya Bapak dong yang punya nama Aris Papua. Makanya saya itu pengen ketemu sama si Aldi. Kayak gitu. Aris ini bukan. Nah, kelakuan yang di persidangan Aldi ngomong saya juga sangat ibaratnya dirugikan Pak. Dirugikan dari semua Mencemarkan nama baik juga. Mencemarkan nama baik Ibu? saya dan keluarga dan anak saya kan gitu. Keluarga saya maksudnya dari orang tua, adik-adik semua itu kan udah semua masuk semua kan, orang tua saya kan ada fotonya semua itu. Padahal saya nggak pernah kenal sama si Aldi, saya nggak pernah kenal sama yang tersangka itu juga, saya nggak pernah kenal. Dari kasus yang Vina juga nggak pernah tahu, jadi nggak peduli gitu. Dari tahun 2016 berarti nggak tahu. Nggak peduli. Tahu Tahu cuman viral nggak peduli. belakangan nama Bapak disebut di sidang Sakatatal peninjauan kembali, itu pertama kali Bapak. Iya. kata istrinya nggak tahu sama sekali, nggak peduli, walaupun tahu juga nggak peduli. Nah gitu dong Bu, bilang aja tahu tapi yang disangkakan Aris Papua ini apa bukan yang nggak tahu kan, gitu dong. Gercepkan lagi gaspol guys. Sadar kok nama saya terlibat. Iya, makanya kagetnya di situ. Kaget kita juga. Kaget di situ. Sedangkan ini kan nggak pernah yang namanya tugas di situ, nggak pernah. Itu jadi makanya kita juga kok gini. Makanya saya juga karena sekali sama si siapa namanya Aldi itu pengennya dia tuh diketemukan terus pengen pengen apa namanya istilahnya Komprontir gitu loh. ya biar Nah, mungkin itu bisa kita lakukan Pak. Maksudnya ini kan supaya clear ya, kita cover both side, kita tanya sama Aldi, nanti saya usahakan untuk bertemu dengan Aldi ya Pak. Saya udah tahu alamat Bapak sekarang. Nanti kami usahakan untuk kalau Aldi berkenan kita duduk bareng nih
bertiga sama ibu, mungkin sama keluarga semua bisa saya pastikan bahwa apakah benar ini adalah penyidik tahun 2016 yang dimaksud sama dia. Sadis sekali penggambarannya Pak. Makanya saya cari-cari Bapak, mau lelah mau apa kita cari-cari Bapak nih beneran. Tapi terima kasih Bapak udah berkenan, malah nelpon balik ke saya. Tadi udah Bapak langsung cepat-cepat untuk datang. Jadi tahun 2016 sampai tahun sekarang baru disebut di persidangan, Bapak baru tahu Bapak dikait-kaitkan dengan kasus ini. Baru tahu. Iya betul, baru tahu. Baru tahu. Baru viral. Iya, Baru viralnya tahu itu karena Aris Papua, sedangkan Fotonya Aris kan ada Papua saya kan sama ada keluarga. ini gitu, fotonya ini gitu, fotonya. Kalau nama asli kan Aris Santoso, bukan Aris Papua. Cuman panggilan karena semenjak tahun 2000 itu dinas di Papua, jadi terkenal nama Aris Papuanya itu. Tahun 2007 baru ke sini. 2007. Pak, saya sama tim tuh sempat ke Polres Sumber, Polres yang di depan salah satu swalayan itulah. Iya, Kita iya. cari, ternyata di sana gambarkan bahwa ada Aris muda dan Aris tua kalau di sana istilahnya Aris tua. gitu ya. Jadi Bapak udah nonton konten kami Pak? Nonton Mbak, sempat saya ke situ cari Mbak. Ke Polres? Iya, sempat dari Polsek tuh, ke situ. Situ. Pas Mbaknya udah nggak ada, udah pulang ya. Masa? Iya, berarti setelah kami rilis itu Bapak cari saya di Iya, Polres? Iya, makanya pengen saya ketemu Mbak. Justru Bapak nyari saya? Iya, iya. Iya, biar maksudnya klarifikasi biar kita Biar Mbak. Iya, maksudnya setelah rilis baru Bapak cari, bukan pada saat Mbak Fistian ada di situ Bapak cari dia gitu. Ya kan? Kita perjelas dong Pak ya. Kita akan perjelas Pak ya. Gitu. Berarti setelah rilis Bapak cari. Ya. Oke. Oke ya. Real ya Pak? Biar Mbak enak Fisti gitu, supaya tahu kan gitu. Oh, Tahu bener. bahwa ini Kebenarannya kita kebenarannya tuh, kan gitu. benernya itu suami saya tuh gitu. Gitu. Terus apa dampaknya Pak setelah nama Ya Bapak dampaknya viral? kan sangat merugikan keluarga saya Mbak. Kan pencemaran nama baik keluarga saya kan. Ya, sempat Sampai sih begini, sampai keluarga semua kasihan pada kan. ini stres lah Kalau gara-gara ini. pribadi saya namanya ini kan anak sama istri kan. Sedangkan anak saya lagi hamil gede itu, anak yang perempuan kan kasihan juga ya. Gitu. Makanya saya juga pengen semua terang benderang kan gitu loh. Ya jangan sampai asal nyebut nama kan gitu. Asal nyebut nama tahu yang tidak pernah saya berbuat kan gitu. Kalau gitu, kalau Bapak Bapak menurut pengakuan Bapak tadi nggak pernah berhubungan dan tidak pernah berada dalam satu penugasan dengan Ibtu Rudiana, dengan Gugun Gumilar tadi, kenal ya karena dalam dalam berbeda wilayah hukum memang, tapi satu di Cirebon Kota dan satu di Cirebon Kabupaten. Tapi apakah Bapak pernah dimintai klarifikasi ya? Klarifikasi sama tim khusus misalnya yang dibawa oleh Mabes Polri, dimintai keterangan atau ada yang datang ke Bapak Kalau itu belum, Mbak. Belum pernah, belum ada. ya. Cuman karena itu kan namanya pribadi saya kan gitu. Saya juga tetap aja harus koordinasi sama pimpinan kita. Kan. Makanya saya tunggu momen-momen yang begini kan gitu. Inilah kalau mau momen yang enaknya kan begini Mbak. Bisa ketemu kan begitu. Nah nanti kalau emang bisa komunikasi sama si Aldi, nggak apa-apa nanti kita minta izin. Bapak siap kalau saya konfrontir dengan Aldi? Siap, itu yang saya tunggu Mbak. Biar enak kan gitu. Malah itu supaya clear Pak, karena kenapa kami mencari, karena ini kan nama institusi ya, selain nama keluarga Bapak, ini juga nama institusi Polri. Sama-sama saya yakin seluruh rakyat Indonesia mencintai institusi Polri dan berharap Polri itu benar-benar sangat profesional menangani kasus. Kan cerita bahwa ada penganiayaan terhadap para terpidana itu kan mencederai hati kita semua yang mencintai Polri Pak. Nah itulah kenapa saya cari Bapak, bahwa beneran nggak melakukan penganiayaan. Tidak ada, tidak pernah. Cuma semua fitnah. Tidak pernah saya lakukan itu. Kenal pun tidak, Mbak. Gimana saya Satu pun Bapak, satu pun aja? Nggak Gimana ada. kita mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak. Tidak pernah ya, tidak pernah mengenal mereka nggak pernah mengenal. Yang namanya Vina aja kita tuh nggak tahunya tuh di itu pas kejadian yang itu aja. Pas kejadian yang mana Bu? Di 2024? 2016 itu. Oh saat 2016, Kita sempat ada cuma beritanya. karena orang biarin, jadi nggak terlalu dipikirkan, nggak terlalu. Tadi ngomongnya nggak tahu sih Bu, ya kan? Iya nggak benar betul. Tadi ngomongnya nggak tahu sama sekali itu peristiwa itu. Tapi sekarang ngomong, walaupun tahu katanya sepintas saja. Tapi tahu ya kan? Ya nggak? Dong, harus dong. Ya maksud saya bilang tahu, tapi saya tidak terlibat dalamnya. Sudah.
Nggak terlalu dingin, nggak Kita nggak ada. kenal sama Tapi sekali. 2016 itu Bapak sudah dikait-kaitkan nggak? Enggak. Atau baru tahun Baru 2024 Ini ini? viralnya ini, Mbak. Viral. Pertama kali di sidang Sakatatal kalau Iya. ya. Kata tahu menyebutkan tuh. Aldi itu. Aldi yang Nah, Aldi menyebutkan itu baru itu yang viralnya tuh. viralnya Terus tadi. muncul lagi sekarang yang kedua ya, kan gitu. Mulai rame lagi tuh gitu. Makanya saya pada udah tak biarin aja, tapi udah berkoordinasi dengan pimpinan di Humas Polres juga ada kan gitu, udah kita bicara. Arahannya Cuman apa Pak? Nunggu momen yang ibaratnya nanti gimana kan gitu. Arahannya apa Pak dari atas? Jadi nunggu momen yang pas Yang tepat. gitu. Untuk ada upaya yang akan dilakukan oleh Bapak, mungkin oleh nama-nama lain yang kalau memang menurut pengakuan Bapak bahwa itu tidak benar terjadi, tidak seperti itu, ada upaya untuk satu, selain memberikan klarifikasi pada kami media seperti ini, mungkin melakukan upaya hukum Pak, ada nggak? Itu rencana Pak ada, cuman kan kita kan tetap harus berkoordinasi dengan pimpinan kita. Segera ada, kita nunggu ini aja lah, nunggu momen yang tepat kan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bahwa saya mau ini, semua itu bisa Mbak. Ada yang ini, ayo silakan Pak Aris, cuman kita nanti dulu Pak, tungguin dari Polres dulu kita ini. Kalau tadi dampak personal gitu ya, ada anak yang lagi hamil, ada anak saya lihat Bapak ada anak-anak yang lain juga, anak-anak cowok gitu ya, ibu, keluarga besar gitu ya. Kalau dampak profesionalnya apa Pak yang terjadi setelah nama Bapak viral? Ya sangat inilah Mbak, sangat mengganggu ke keluarga juga. Sampai di medsos begitu kan ibaratnya pencemaran nama baik saya kan gitu. Sampai pencemaran nama baik saya dan keluarga. Semua kan di medsos itu nama saya, sampai duta apa itu namanya, duta air Duta air kencing. kencing, Pak? Iya, padahal kitanya nggak pernah ngelakuin, kenal pun tidak kan gitu. Gitu. Kalau Bapak disebut satu dari setidaknya 3 nama ya yang muncul di persidangan yang paling sadis loh Pak. Dari sadis sama ya. Padahal Tapi nggak melakukan sama Nggak- sekali. Nggak tahu nggak apa itu. Bapak nggak pernah tugas di kanit di bawah Pernah. narkoba gitu. Jadi Bapak sepanjang karir 2007, oke 2007 Bapak nyampe sini, Bapak tugas di unit, Di Polres. iya di Polres di Di Polres kan di narkoba. narkoba, benar di narkoba, benar. Di narkoba. Pernah, cuman Cuman pernah kan di dia nggak narkoba. pernah nyambung ke sana. Tidak pernah nyambung, nggak ada. Pernah nggak ada memang hubungan. berarti di narkoba Polres Sumber Cirebon Kabupaten. Iya. Sementara Ibtu Rudiana ada di sana di Cirebon Kota. Iya, jauh. Ilmunya kan berbeda. berteman pun nggak. Nah, kenal, cuman kalau di anggota lah Mbak ya. Kalau kita berteman yang biasa aja kan, itu namanya anggota kan gitu. Hello itu. Sehelo aja kan gitu, biasa gitu. Kalau saya tanya nih Pak, saya tetap harus benar-benar mewakili netizen nih Pak. Nih tahun 2016 saat kejadian Bapak masih ingat nggak Bapak ngapain? Sampai kemudian muncul ingatan dari Aldi, menurut dia ya, pengakuan dia ya, Bapak ada ikut nyiksa. Bapak masih ingat nggak kira-kira bulan Agustus itu ada di mana Bapak? Ya ingat gitu, kita nggak pernah lakuin Mbak. 2016 itu ya masih di sana tuh, yang Mbak tadi ke sana Di Polsek Walet. Iya. Polsek sembuh. di sana. Karangsembung. Iya, 2016 itu Tuh, kan nggak nyambung. ada di sana, udah di Polsek. Tuh. Udah di Polsek itu tahun 2016. Iya. 2016 udah di Polsek. Bisa Itu jaraknya dari berapa kita? 1 jam ya? Sudah 1 lebih. jam lebih tuh. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kalau kita masuk tol tadi. Ya, 1 jam kalau lebih. tol. 1 jam lebih tuh Mbak. Tuh kan? Iya. Nggak nyambung kan Mbak? Jauh. Tuh. Tahun 2016 Bapak sudah di Tapi Karangsembung berjarak. apapun yang terjadi kawan ya, penjelasan dari Aris Papua bahwa Aris Papua tidak terlibat dalam penyiksaan maupun ada perbedaan tempat lokasi petugasan dari Aris Papua, bahwa pada 2016 ada di Polsek Karangsembung dan saat ini di Polresta Sumber ya. Ya apapun yang terjadi, apapun yang memang pengakuan dari Pak Aris ini, ya kita patut hargai dulu lah, ya kan? Karena kita belum tahu sebenarnya seperti apa. Dan Aldi tegas menyebutkan nama Aris Papua, ya kan? Namun kita belum tahu nih hasilnya. Nanti kita akan coba untuk konfrontir dengan Adi. Apakah Aris Papua itu yang disebutkan oleh Adi adalah sosok dari Bapak Aris Papua yang ini, ya? Maupun memang kita tahu kawan, tidak bisa untuk kita untuk beromong-omong di sini karena memang ini
tuduhan berat, ya, dan juga perlakuan yang sangat keji sekali yang dituduhkan oleh Adi terhadap yang penyiksanya, ya. Benar atau tidak, kita akan lihat lagi nanti. Kita akan coba untuk soroti terus, kawan, ya. Tentunya kita tetap semangat dalam mengungkap tabir ini. Namun dengan ini, ya, kita sajikan seperti ini, dengan reaksi seperti ini, ya mudah-mudahan menjadi terang benderang bahwa nanti ada pernyataan-pernyataan kembali kepada Adi, memberikan satu pernyataan kembali. Apakah kebenaran itu bahwa sosok Aris Papua yang menyiksa 2016, yang memberikan air kencing, menyetrum katanya, ya, diijak, apakah sosok bapak ini atau bukan? Ya, kita juga perlu was-was diri dan hati-hati dalam menentukan siapa pelakunya, kawan. Oke, tapi nggak apa-apa, ya, kita terima pengakuan dari Pak Aris Papua, dan nanti ketika ada komplotir antara Pak Aris Papua dan juga Adi, nanti akan ketahuan mana yang benar dan mana yang salah, kawan. Oke, next video berikutnya. Oke, video selanjutnya, guys, ya, kita coba untuk yang ricu-ricu. Kali ini ada yang ricu-ricu. Fitra disorong warga hampir dimasak. Wow. Masih bersama dengan Koko Cirebon di video kedua. Ini kita akan simak, ya, klipnya. Kenapa sih Fitra bisa disorong warga? Ada apa dengan Fitra? Gas. Pahlawan. Mereka dari sini lebih kurang. Jangan dorong saya, katanya. Yang dorong nggak ada, guys. Dia masih di situ, tepatnya titiknya masih di situ, gitu. Terus siapa yang dorong? Ini aneh juga nih, Bang Fitra ini. Padahal dari tadi juga tempatnya di situ nggak pernah ada yang dorong, ya kan? Jadi teman-teman juga bisa lihat, kan? Kita coba lagi. Bener nggak sih ada yang dorong? Penasaran gitu. Berapa lama? Speakernya tolong deketin lagi. Satu jam. Audio. Speakernya lewat, audio. Ini bagaimana nih keadilan seperti ini? Audio. Bagaimana keadilan seperti ini? Terus. Tarik. Sorry. Kasih lewat. Sorry. Tolong kasih jalan di arah sana. Kita tolong. Oh, ternyata yang dikasih lewat bukan Bang Fitra, ternyata sound system, guys. Kirain gue tolong minggir dulu, ada Bang Fitra mau lewat. Ternyata sound systemnya yang mau lewat, guys. Sorry, Bang. Ya, yang dimaksud turun minggir itu kasih jalan itu bukan Bang Fitra, tapi sound systemnya, Bang. Kita lihat lagi, kayak Bang. Kita lucu ini, ya. Agak lucu juga di sini nih videonya. Tolong. Fitra ngamuk, Cek. Kamu nggak boleh seperti itu dengan kosan, ya? Kamu nggak boleh seperti itu. Jangan seperti itu. Oh. Nah, udah kelihatan nih botak ini yang satu ini nih, ya kan? Udah kayak balon, ya. Nih botak yang ini nih. Dia yang dorong-dorong sebetulnya, Fitra. Kalau lo mau lihat dalam videonya itu bukan orang-orang, bukan masyarakat situ yang dorong-dorong, tapi ini yang botak ini nggak tahu nih kawan lo apa bukan, saya juga nggak tahu. Yang posisinya ada berada di situ dan sepertinya mau untuk ngedobrak penonton yang ada di situ, masyarakat dari situ. Di situ kan memang padat banget tuh, guys, ya.
Udah tadi lihat, kita coba ulang lagi ya, kita start ulang lagi nih teman-teman. Yang dorong ini loh, lihat ini. Coba kita putar ulang. Kita play ya. Perhatiin yang botak. Tuh. Kita ulang sekali lagi guys, biar jelas. Kita stop, akan saya berhentiin di tempatnya. Botak pada saat bereaksi untuk mendorong orang-orang yang ada di situ guys. Coba lihat kita. Ya kan, betul kan? Yang dorong adalah orang-orang orang botak itu guys. Jelas itu. Jadi apa yang dikatakan Bang Fitra ini, masyarakat situ dorong-dorong, ternyata bukan masyarakat situ yang dorong-dorong, tapi botak yang ini, orang botak ini siapa namanya, nggak tahu nih. Ini kayak ini salah satu bagian dari Bang Fitra juga kayaknya nih, sepertinya nih, karena apa ya, di dalam kerumunan ini kayaknya ada salah satu orangnya Bang Fitra juga yang dorong-dorong nih. Akibat dorong-dorong ini, jadi ada perubahan masyarakat itu, jadi kedorong semua. Jadi yang dorong itu bukan masyarakat itu, tapi si botak ini yang bikin ulah nih, serius. Oke, kita lanjut guys. Saya pengen masuk ke dalam tapi dihalang-halangi oleh pengontek mereka sendiri. Mereka mencari-cari dan kita juga mencari-cari, tapi mereka yang menghalangi kalian. Saya juga tidak boleh begitu. Saya juga tidak boleh begitu. Ya, kita juga masih bisa dengar masyarakat itu, ada yang salah satu masyarakat itu yang bilang jangan kepancing. Untung nggak kepancing kepalanya tuh, ya kan? Artinya yang membuat gaduh bukan dari masyarakat setempat situ di tempat TKP itu, tapi reaksi-reaksi dari Bang Fitra dan juga yang botak ini. Saya juga kenal siapa orangnya ini, ya. Salah satu ini sempat kayak kita pernah lihat juga yang melaporkan Hakim Emas Sulaiman juga nih, yang botak ini kalau nggak salah nih, ya. Jadi yang mau bikin gaduh, yang mau bikin onar kawan-kawan, bukan dari masyarakat setempat, justru dari bagian dari Bang Fitra sendiri, pasukannya atau seperti apa saya juga paham. Ini siapanya Bang Fitra nggak tahu. Kita lanjut. Abang, saya juga tidak boleh lihat ke dalam nih, Bang. Ini sama-sama saya berapa? Overheat anjir. Sama-sama saya juga tidak boleh lihat. Udah ya. Sama sih juga Bang, nggak boleh lihat Bang. Sama. Sama-sama Bang, kita juga Bang. Hanya main aja di sana. Kita cuma berdua. Emang kita ini preman. Iya, teriak-teriak kayak begitu, baru tahu. Saya juga pendiri Peradi. Salah satu pendiri Peradi. Jangan kasar kayak begitu. Preman. Wes. Saya yang salah, hatiku yang salah. Mohon maaf. Ada nenek Elsa guys. PH nggak bisa masuk. Tapi kan yang lain masuk. Siap, Prof. Nah harusnya kan imbang, kita cuma berdua aja nggak dikasih masuk. Karena saksinya Paslen kami itu Maaf ya Bang, maaf ya Bang. jatuh harkat martabat kalian. Abang lihat Bang. Kasar. Siap salah Bang, hati Bang itu kan harus. Saya ngedorong tangan saya. Siap. Maaf. Iya Bang. Ya, panas. Ini mulia ini masuk. Saya diam teman-teman saya. Saya yang salah. Abang maaf sekali. Apa ini dari protes dari Ibu? Ya kita Ya, silakan. yang dibicarakan itu saksi-saksi saya.
Saya cuma berdua dengan Fitra, masuk juga tidak boleh. Ya. Sebentar, dia cuma hanya berdua, nggak tahu tuh ada ajudannya dia, ada pengawalnya dia, ada yang botak juga, ya bener gak sih teman-teman? Artinya yang hadir di situ bagian daripada Nenek Elsa ini dan juga Bang Fitra ini bukan hanya berdua dong, iya nggak sih? Ada penjaganya itu kan dua tuh, yang di samping yang tinggi hitam itu sama yang botak itu kan, ada satu lagi tuh belakangnya Nenek Elsa ini. Jangan ngomong berdua dong, salah dong Nenek Elsa. Anda itu lebih dari dua yang jelas. Kita next, kita dengerin lagi. Yang dibicarakan adalah saksi-saksi saya, Aep, Pasren, Kavi, Rudiana, dan kita korban dari Eki yang ketawa kalau orang udah jadi korban, contohnya difitnah. Kalian akan saya somasi semua, saya pidana. Nah, ngeri kan? Makanya kita pengen ketawa juga nggak berani guys, ya kan? Kalau kita ketawa nanti disomasi, ya kan? Cuman kalau ketawanya diam-diam dalam hati nggak apa-apa juga sih, nggak ketawa sama Nenek Elsa ini. Ya tanggung ketawa aja ya kan? Ayo, maaf Nenek Elsa, jangan lu somasi gue ya. Baik, gas. Pidanain semua. Siap. Dalam rangka apa Bu untuk hadir di sini Bu? Ya karena kalian kita yang dibicarakan tentang jarak pandang itu. Kan saya udah bilang jalannya cuma 6 meter, jadi kelihatan kalau dia lalu lalang motor itu. Oh, Warung Madura depan MAN, bukan belakangnya sampai 11 Bu ya. Bu, terus apa yang dilakukan ini dari tim kuasa hukum Pak Rudian sendiri? Saya sudah somasi, nanti laporan pidana udah jalan. Jadi orang yang menyebar bohong itu akan kena pidana ITE. Dan apalagi mereka afidavit itu memberi keterangan palsu, sama-sama membuat keterangan palsu 26 dalam akta otentik 266 ayat 1 dan 2. Siapa aja Bu yang disomasi Bu? Ya, semuanya. Semuanya yang itu dari pihak mana aja Bu? Ya saksi-saksinya. Kita masuk. Sudah selesai kan? Sudah selesai mereka kan? Ini kita mau lewat nih. Foto dulu Ini lembut ini. Udah selesai. Asal bukan main, udah kayak lawyer. Kalau kita kita bisa kita juga ada sekali lagi kejadian fotonya tadi itu juga. Asarannya di mana? Nggak boleh juga. Hah? Enggak Bang Simon tuh anak Boleh nggak? Ya Simon ya ini Bang tuh di kanan Bang. Ya udah. Anda tenang, kita tahu. Udah sini. Rio. Non. Jadi advokat sih. Biarin aja biarin. Udah. Tapi sebenarnya kalau memang Elsa dan juga Bang Fitra ini tuh sudah ada digantikan dengan jaksa, dengan adanya jaksa itu mewakili Bu Elsa dan juga ini ya guys ya, sama Fitra ya. Tolong minta komennya di sini ya. Benar gak sih? Kan sudah ada jaksa, saksi-saksi dan juga apa namanya hakim yang hadir di situ dan juga kuasa hukum dari terpidana. Namun kalau berbicara tentang Elsa Sharif dan juga Fitra sudah digantikan dengan jaksa JPU kan seharusnya kan. Benar gak sih? Kalau salah minta dilurusin di sini di bawah kolom komentar ya kawan ya. Baik, kita next videonya. Apalagi yang terjadi di saat sidang di TKP kawan. Iya Bang Simon, ampun Bang Simon, ampun Bang Simon, tahan teman-teman ya, sesuai amanat kita, komitmen kita sama majelis hakim, tahan ya, sabar semua teman-teman, sabar. Pak kita yang sabar difitnah terus. Siap Prof, mohon maaf tapi kok minta maaf Prof. Saya Prof bukan Prof HC ya. Saya Prof katanya, bukan Prof HT katanya. Nggak ada yang bilang begitu. Salah satu dari kuasa hukumnya juga ya bilangnya profesor, prof gitu loh.
menghargai Elsa Sharif, tapi Elsa Sharif katanya bukan provokasi, jangan prapro katanya bukan provokasi. Oke, ini ada lucu-lucunya juga, imut-imut kalau lagi marah ya. Siap Prof. Saya Prof dari Menteri. Ya, mohon maaf, Kartiko mohon maaf Prof. Jangan dihina-hina saya. Siap Prof. Kita nggak pernah menghina orang, tapi jangan dihina. Siap Prof. Jangan difitnah. Siap Prof. Siap. Ini udah titik puncak kulminasinya Siap, kami Prof. satu keluarga dari korban, dari saksi-saksi. Ada kontrakan ya yang dijadikan tempat. Tapi jangan mengajukan PK, silakan. Berikan hak luar biasa untuk mengajukan PK. Tapi jangan memberikan keterangan palsu mentang-mentang orang itu berani sumpah, berani tanda tangan di affidavit notaris, berani bohong. Terus sudah tuh pansos. Bu, tadi sempat memprotes Bu. Kenapa Bu? Ya kita kan yang dibicarakan klien-klien kami, korban. Tapi kita nggak bisa dimasukin. Maksudnya mah apa? Ada tiduran di sana. Kan tempat pembantaian bukan di sini, di belakangnya showroom. Tempat pembantaian bukan di sini. Iya Bu, tahu. Hakim pun juga tahu pembantaiannya bukan di situ. Nenek Elsa bukan di situ memang. Tapi di situ adalah tempat untuk meyakinkan bahwa terpidana beberapa terpidana itu ya sering membantu pada saat malam minggu itu, sering membantu masukin sayur ke mobil itu loh. Coba dilihat dulu lagi videonya, dilihat lagi ya Nenek Elsa ya. Coba kita lihat selanjutnya kayak gimana nih, apa yang terjadi pada saat sidang di TKP. Hakim itu penasaran dengan kejadian mulai yakin. Mulai yakin apa? Nanti kalau kita somasi berbalik semuanya. Kita nih diem aja, kita diam saja. Coba bagaimana polisi baiknya minta pengamanan kepada lawyer, tapi polisi tetap bertanggung jawab datang, tapi kalian mengecilkan polisi. Polisi datang walaupun tidak diminta. Oke, siap. Hati-hati ya, hati-hati Profesor, hati-hati. Geser. Ya. Saya akan bicara terus tentang kebenaran. Jangan terlalu mundur, Dan keadilan. Hati-hati ya. Kalian pakai basar-basar, pakai TikTok kita dijelek-jelekin. Aduh, pakai buzzer, pakai TikTok lah. Kenapa sih? Mana ada buzzer, mana ada TikTok yang jelek-jelekin, ya kan? Itu menurut ini, menurut apa yang dilihat teman-teman TikTokers, menurut apa yang diketahui pada saat kejadian itu yang dibahas gitu loh. Mungkin kalau ada kelucuan-kelucuannya mungkin ngambil dari viti-viti atau memang kejadian itu memang ada yang lucu yang kita bahas gitu sih sebenarnya, kurang lebihnya begitu. Jadi kalau memang TikToker membahas ya mungkin ada kelucuan gitu di dalam TKP itu, mungkin tingkah lakunya atau seperti apa yang kita bahas itu, ya kan? Jangan salahkan lah teman-teman TikTok. Guys. Oke, masuk. Geser ya. Udah aman dah. Mana Fitra? Bisa keluar. Semuanya bos. Langsung cari lagi. Buat lagi bakar betis. Cari buat lagi bakar betis.
Pokoknya saya ngomong terus. Dan saya buktikan omongan saya dengan fakta, bukan dengan cerita-cerita bohong, dengan Buktikan, fitnah orang meninggal. Vanessa Angel aja dibicarakan sudah meninggal oleh Atta Halilintar. Begitu marahnya satu Indonesia. Bagaimana Vina difitnah, minum minuman keras dan obat-obatan, ya? Gimana itu? Bukan dituduh Nenek Elsa, itu ada dalam ekstraksi handphone tagnya dari Widi dan jelas faktanya forensiknya dari ahli gitu. Itu hanya mengutip saja apa isi dalam teks itu ya. Nek ya, sehat-sehat ya Nek ya. Kalian nggak punya hati, kalian kejam sama dengan pembunuhnya. Masa orang sudah meninggal di fitnah, gilanya mereka kan nggak bisa bela diri, sudah meninggal. Ya emang betul sih kata Nenek Elsa Syarif ini, memang kalau orang meninggal nggak bisa membela Nek. Siapa juga kalau yang bisa membela pocong, kuntilanak, genderuwo, nggak bisa juga. Orang sudah meninggal. Jadi orang sudah meninggal nggak bisa membela, itu nggak boleh dikatakan lagi, memang begitu. Orang juga, anak kecil juga tahu kalau orang udah meninggal jangan lagi tuh pembelaan diri, nagih utang aja nggak bisa. Guys, next. Luar biasa guys, antusias masyarakat di situ ya, bergabung dari satu dari mana-mana hadir untuk menyaksikan sidang di TKP ini. Luar biasa, penuh lautan manusia semua tuh di TKP. Tapi yang kita lihat damai-damai saja, tidak ada intimidasi dan juga tidak ada tidak ada pemukulan, tidak ada yang memang main fisik di situ. Luar biasa masyarakat ini. Coba kita lihat apa yang terjadi lagi. Biarin aja, biarin. Jangan terpancing. Tahan di sini ya. Pak Sopati rapat. Pak Sopati rapat. Biar suruh ngomong sendiri. Tutup. Pak Sopati tutup. Ya, kamu siapa? Saya punya hak. Siapa? Saya pengacara korban. Kamu tidak boleh seperti itu. Mohon maaf ya Bang. Kamu bukan polisi, hei. Kamu bukan polisi. Kamu di sini sebagai apa? Penasihat hukum nggak bisa melarang hak orang untuk mendapatkan keadilan. Bukan seperti itu. Saya mohon maaf. Saya penasihat hukum korban dan saksi juga. Siap Bang Fitra. Kamu jangan larang saya. Iya benar. Nggak ada. Nggak ada yang larang. Itu haknya Bang Fitra udah. Nggak ada yang larang. Biarin. Hampir aja bergesekan kawan, tapi tidak bersentuhan. Hampir saja kepancing nih. Salah satu sepertinya ini salah satu advokat juga ya di Cirebon, senior di Cirebon ini. Ya, Pak Agus Prayoga kalau nggak salah. Tapi keren. Tapi tetap keadaan kondusif walaupun memang ada sedikit cekcok mulut ya
antara Pak Agus Prayoga dan juga Bang Pitra hampir saja, namun bisa diredam oleh rekan-rekan dan keamanan di situ lah. Ya, banyak sekali, bukan hanya itu aja, ada SC 04, terus juga ada tim dari apa namanya, lupa saya, ada tim dari Perkasa juga ada, dan warga-warga situ dan orang tua terpidana juga hadir di situ dan mengamankan semuanya supaya kondusif gitu loh, suasananya kondusif. Kita coba lagi kawan. Diam bang, diam bang, santai. Ya. Tolong geser aja. Ini melewat nih, bentar lagi. Diam, nanti ya. Daripada rusuh udah geser aja, Kartiko. Siap, Kartiko. Biarin aja. Siap, maaf ya. Pak Supati ya, hadap sana. Pak Supati hadap sana. Kamu yang ngatur, kamu jangan sok ngatur dari pengamanan kau. Abang tuh maaf ya bang ya. Kau polisi kau. Siap, maaf ya bang. Bukan polisi kau. Siap, salah. Saya punya hak untuk melihat itu. Siap. Izinkan saya melihat itu. Saya pengecar korban. Biarin aja dia suruh. Kamu kasih polisi seperti itu. Siap, salah Kartiko bang. Ya, nggak usah dibahas, nggak usah dibalas itu. Udah nggak usah dibalas, dia diamin aja. Gitu loh. Minta maaf, ngapain juga minta maaf sama dia. Siap. Rambut tolong polisi. Ini demi keamanan, mendingan Bang Pitra. Ini demi keadilan. Saya bukan bawa pisau sini. Iya. Tidak ada, saya bawa senjata tajam gitu loh. Nggak ada ya. Masalahnya abang ini bukan pihak dalam perkara ini bang. Saya korban. Abang tidak dalam tidak ada bang. Dalam persidangan ini tidak ada. Bang Bobi. Iya. Siap, salah. Udah digeser aja dia itu ke sana udah. Apa lu geser apa? Geser apa? Ya tangan. Pak Somati jangan bersuara. Warga jangan bersuara, warga. Biar saya penasehat hukum terpidana. Saya ngomong. Yang lain jangan ngomong. Warga jangan ngomong. Warga, saya penasehat hukum terpidana. Jangan ngomong. Hampir saja warga terpancing dengan apa yang terjadi di situ bersama Bang Pitra ini. Namun saya juga nggak tahu nih kawan-kawannya. Setelah kita melihat sampai selesai bahwa di kejadian TKP itu, sidang di TKP, apa yang terjadi? Pemancingan emosional, terpancingnya emosional terus dipancing lagi terus. Tapi alhamdulillah yang kita lihat masyarakat di setempat dan penonton yang segitu meramaikan tentunya di TKP itu tidak ada satupun yang terpancing emosionalnya, tidak ada baku hantam juga di situ, ya, tidak ada pendorongan juga di situ. Dan juga kita lihat tadi, ya, yang tadi kita lihat yang mendorong-dorongnya yang botak itu. Kalau di sini ya hal wajar lah, ya kan, mengamankan segalanya biar cucu terpidana itu tidak terhenti, ya, persidangan di TKP itu tidak terhenti. Nah, maksud dan tujuan juga dengan adanya seperti itu, pemancingan emosional itu juga nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa komen di bawahnya kenapa Bang Pitra itu sangat emosi sekali, tujuannya apa, dan kita juga nggak tahu, ya. Kita tunggu reaksi dari semua masyarakat Indonesia yang menonton tentunya, ya, konten ini, reaction ini, nanti komen di bawahnya apa tujuannya sebetulnya. Baik, selesai sudah tentunya 12 video yang tentunya kita sudah reaction dari awal sampai terakhir, dan mudah-mudahan bisa jadi makna, mudah-mudahan bisa menjadikan suatu sajian untuk bisa jadikan pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan semuanya kondusif sampai dengan berakhirnya PK nanti. Dan kita mengingatkan kembali untuk hari Rabu, ya, untuk masyarakat Indonesia bahwa hari Rabu adalah sidang untuk Sudirman, PK-nya Sudirman. Baik, saya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa akal sehat.